nikmat, menambah pahala syukur yang kita lakukan, taat yang kita lakukan, maka Allah tambah pahala ketaatan kita. Dan jika kita kafir terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Dan marilah kita bersalawat di atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat di atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk ke dalam umat yang dikenal beliau. Karena orang yang tidak pernah bersalawat, orang yang enggan bersalawat, beliau tidak akan pernah mengenal mereka. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kembali kita kepada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard, bahwa sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, ayatil liulil albab, itu adalah ada tanda bagi orang yang berakal, yaitu alladzi yadhkurunallaha, si alladzi yang mengingat mereka akan Allah, qiyaman, seketika duduk, seketika berdiri, wa qu'udan, dan seketika duduk, wa ala junubihim, dan seketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berfikir mereka tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Tuhan kami, tidak menjadikan engkau akan ini hal keadaan batil. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, maka jauhkanlah kami akan azab neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang dikatakan berakal di dalam ayat ini adalah alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang mengingat Allah seketika berdiri, orang yang mengingat Allah seketika duduk, mengingat Allah seketika berbaring. Itulah orang yang berakal menurut ayat ini. Kalau kita jadikan ini kategori orang yang berakal, belum tentu kita termasuk ke dalam golongan orang yang berakal. Karena kita belum tentu selalu mengingat Allah. Kita belum tentu ketika kita bekerja, belum tentu kita ingat kepada Allah. Ketika kita berbaring, belum tentu kita ingat kepada Allah. Tetapi usaha kita adalah selalu kita ingat Allah, walaupun kita tidak sanggup setiap waktu untuk mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan mereka tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi apakah kita sudah memikirkan betapa besarnya kuasa Allah? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, tapi kita belum tentu berfikir begitu besar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan seorang ulama yang namanya Hatim Al-Asam. Beliau adalah murid bagi Syakib Al-Balkhi. Syekh Syakib Al-Balkhi bertanya, sudah berapa lama engkau belajar denganku? Kata beliau. Hatim Al-Asam menjawab, sudah 30 tahun. Sudah berapakah engkau mendapat ilmu dariku? Kata Imam Syakib. Hanya 8. Kemudian Imam Syakib berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah habis umur engkau belajar denganku, yang engkau dapatkan hanya 8. Apakah yang 8 itu? Kata beliau. Yang pertama adalah nazartu ila hadzal khalq wa ra'aitu kulla wahidin yuhibbu syai'an fala yazalu mahbubuhu ma'ahu fa idza dhahaba ila qabrihi farakahu
faja'altul hasanati mahbubi fa idza dakhaltu qabri dakhala mahbubi ma'i. Yang pertama yang beliau dapat, ilmu yang beliau dapat adalah aku memandang kepada makhluk, kemudian aku melihat tiap-tiap salah seorang dari mereka mencintai akan sesuatu, yang sesuatu itu selalu bersama mereka. Contohnya seperti orang yang mencintai harta, harta akan selalu bersama mereka. Kita cintai anak, anak akan selalu bersama kita. Jadi apabila kita pergi ke kubur, kita akan diantar oleh harta, kita diantar oleh keluarga, tetapi tidak ada yang akan menemani kita. Seperti kata Nabi, ada 3 yang mengantarkan kita ke dalam kubur. Yang pertama adalah keluarga kita, yang kedua adalah harta kita, yang ketiga adalah kebaikan kita. Jadi kata beliau, aku jadikan kebaikanku sebagai kekasihku, maka apabila masuk aku akan kubur, masuk oleh kekasihku besertaku, kata beliau. Jadi pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari masalah pertama yang beliau dapat adalah kita cintai kebaikan kita. Kalau kita hanya cinta kepada harta, harta akan meninggalkan kita. Kita cinta kepada keluarga, keluarga hanya bisa menemani kita sampai di yang kubur. Ketika kita sudah tertimbun di kubur, tidak ada lagi yang bersama kita. Maka jadikanlah kebaikan menjadi kekasih kita. Pelajaran yang kedua yang beliau dapat adalah qala nazartu fi qaulillahi azza wa jalla wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Berkata Imam Hatim Al-Asam, adapun orang yang takut akan makam Tuhannya, melarang dia akan nafsu dari keinginan, maka bahwa sungguhnya surga, dianya surga adalah tempat kembali. Maka mengetahui aku bahwa sungguhnya perkataan Allah Ta'ala adalah benar, maka bersungguh-sungguh diriku pada menolakkan keinginan, sehingga tetap aku di atas mentaati Allah. Jadi pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari masalah yang beliau dapat ini kaum muslimin adalah kalau kita takut kepada Allah, kita takut kepada Allah, tetapi kita masih mengerjakan larangan Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka tahanlah nafsu kita dari keinginan, karena keinginan nafsu ini yang sulit untuk kita perangi. Syaitan adalah musuh utama kita, tetapi nafsu lebih berat dari syaitan. Kalau kita sudah melarang nafsu kita dari keinginan, sudah kita tahan nafsu kita, maka kita akan tetap di atas mentaati Allah. Kita tidak akan peduli dengan dunia, kita tidak akan peduli dengan harta, kita tidak akan peduli dengan anak. Maksudnya kita tidak terlena dengan anak. Yang ketiga yang beliau dapat adalah inni nazartu ila hadzal khalq fara'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimatun. Aku melihat, memandang kepada ini makhluk, maka melihat aku tiap-tiap orang yang besertanya ada sesuatu yang berharga, niscaya mereka memeliharanya. Kemudian memandang aku, thumma nazartu fi qaulillahi azza wa jalla ma indakum yanfad wa ma indakum indallahi baq. Aku memikirkan kata Allah Ta'ala, ma indakum yanfad, tidak sesuatu yang di sisi kamu akan habis, dan sesuatu yang di sisi Allah akan kekal. Maka setiap ada di sisiku yang bernilai dan niscaya menghadapkan aku kepada Allah, supaya kekal dia suatu bagiku di sisinya Allah. Jadi pelajaran yang kedua ini yang bisa kita ambil kaum muslimin adalah beliau melihat banyak makhluk yang memiliki sesuatu yang bernilai, memiliki sesuatu yang mempunyai harga tinggi, dan mereka memeliharanya.
Contohnya mereka memiliki harta. Harta itu akan disimpan di tempat yang aman, disimpan di lemari. Lemari disimpan di ruangan. Ruangan akan dikunci. Ruangan terletak di dalam rumah. Rumah pun juga dikunci. Dan kemudian diberi pagar. Begitulah orang-orang menjaga hartanya kaum muslimin. Tetapi kata Allah Ta'ala, ma'indakum yanfad. Sesuatu yang di sisi kamu akan habis, dan yang sesuatu yang di sisi Allah akan kekal. Jadi kita gunakan sesuatu yang ada pada kita itu untuk menuju Allah. Kita serahkan sesuatu yang bernilai bagi kita itu untuk Allah, karena sesuatu yang di sisi Allah akan kekal. Bagaimana caranya kita menitipkannya kepada Allah kaum muslimin? Yaitu dengan mewakafkannya. Kita sedekahkan sebagian harta kita. Kita berikan sebagian yang kelebihan yang kita miliki. Begitulah kita menjaga harta kita, supaya harta itu dijaga oleh Allah. Yang keempat, pelajaran yang beliau dapat, nazartu ila hadzal khalq fara'aitu kulla wahidin minhum yarji'u ila al-mali wal hisabi wasyarfi wan nasabi. فنظرت فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فعمدت إلى التقوى حتى أكون عند الله كريما. Aku memandang kepada makhluk, maka melihat aku akan tiap-tiap salah seorang dari mereka kembali kepada harta dan hisab dan kemuliaan dan keturunan. Maka memikirkan aku, kemudian tidak ada apa-apanya. Kemudian memikirkan aku kepada kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah setakwa-takwa kamu. Maka berpegang aku kepada takwa, sehingga ada aku di sisi Allah bagaimana adanya orang yang mulia. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah yang keempat yang beliau dapat dari guru beliau ini adalah, banyak orang sekarang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki nasab keturunan yang mulia, tetapi mereka lupa bertakwa kepada Allah. Kita lihat kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang setakwa-takwa kamu. Kalau kita memiliki banyak harta tetapi kita lupa bertakwa kepada Allah, kita tidak bertakwa kepada Allah, contohnya Qarun, harta yang banyak ditelan bumi, tidak ada gunanya, karena harta tidak akan memuliakan kita. Yang akan memuliakan kita adalah takwa kita kepada Allah. Kalau kita memiliki kekuasaan, Fir'aun memiliki kekuasaan yang luas, yang tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kekuasaan beliau, sehingga dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, tetapi dia tidak memiliki takwa kepada Allah. Kemudian dia dilenyapkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah di laut. Walaupun tahta dia tinggi, walaupun dia mulia, tetapi dihinakan oleh Allah. Kenapa dihinakan? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah, karena dia tidak takut kepada Allah. Dan kita memiliki keturunan yang mulia, walaupun keturunan Nabi sekalipun, tidak bisa Nabi selamatkan. Tidak bisa kita membanggakan keturunan kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, yang perlu kita pegang adalah, yang perlu kita perhatikan supaya kita mulia di sisi Allah adalah takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang setakwa-takwa kamu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari 4 masalah ini kaum muslimin adalah, yang pertama, kita cintai kebaikan kita.
jadikan kekasih kita kebaikan. Bukan harta kita jadikan kekasih kita, bukan keluarga kita jadikan kekasih kita, tetapi kebaikan amal kita. Karena amal yang akan menemani kita di kubur nanti. Yang kedua adalah kita larang hawa nafsu kita dari keinginan. Kita tahan keinginan nafsu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang bermaksiat. Itu yang kedua yang bisa kita ambil. Yang ketiga, kalau kita mempunyai sesuatu yang berharga, kita mempunyai sesuatu yang nilainya tinggi, maka itu akan lenyap kalau kita tidak serahkan kepada Allah. Jadi kita serahkan apa yang kita miliki, kita serahkan kepada Allah dengan cara kita mewakafkan, dengan cara kita menginfakkan, mensedekahkan. Karena itu harta yang akan dijaga Allah. Kalau harta hanya kita gunakan untuk dunia, harta itu akan lenyap. Kita tidak akan puas dengan harta yang kita dapat. Yang ketiga, yang keempat yang dapat kita ambil dari 8 masalah, yaitu kita harus bertakwa kepada Allah. Karena harta yang banyak tidak akan membuat kita menjadi mulia. Keturunan kita yang mulia tidak membuat kita menjadi mulia. Kekuasaan kita tidak akan menjadikan kita menjadi mulia. Karena semulia-mulia kita di sisi Allah adalah orang yang setakwa-takwa orang. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, berapapun tinggi kekuasaan kita, berapapun banyak harta kita, tidak akan bisa mulia di sisi Allah. Walaupun kita memiliki ilmu yang banyak, contohnya tukang sihir Fir'aun, dia memiliki ilmu yang banyak, akhirnya dia dihinakan oleh Allah dengan ditenggelamkan bersama Fir'aun. Kalau masalah ilmu, syaitan pun juga memiliki banyak ilmu. Karena kesombongannya, dia terjerumus ke dalam kesesatan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi 4 yang bisa kita bahas pada siang hari ini dari 8 masalah. Yang 30 tahun beliau belajar, hanya 8 masalah yang beliau dapat. Jadi 4 yang sudah kita bahas itu sudah besar manfaatnya bagi kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terlebih bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum